Halo, selamat datang. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih sudah datang ikut sharing, melihat sharing saya kali ini. Dan sharing saya kali ini itu seri kedua dari serial Kenal Diri. Yang kenal diri yang pertama itu adalah kenal diri secara umum. Terus yang kedua ini adalah kenal diri secara spesifik, merujuk kepada bagian yang paling dalam yang ada di dalam diri manusia, yang buat orang lain, buat sudut pandang keilmuan yang lain itu adalah bagian terakhir yang harus dikenali. Tapi yang diajarkan kepada saya oleh guru-guru saya, oleh pembimbing saya, oleh master-master saya, itu adalah hal yang paling awal diajarkan. Dan sesuai dengan pengalaman saya juga, sesuai dengan pengalaman saya yang dilegalisasi oleh para guru saya. Yang pengalaman saya itu ketika datang ke bumi saat ini, itu interaksinya bukan dengan orang tua, tapi dari sesuatu yang ada di dalam diri saya sendiri. Kalau kata mereka, itu adalah percikan cahaya Tuhan. Nah, jadi dari serial Kenal Diri yang pertama kemarin umum, terus yang kedua sekarang lebih khusus bahasannya itu merujuk kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita semua. Di dalam diri aku ada, di dalam diri sobat ada, di dalam diri kita semua ada. Dan ternyata bukan hanya di dalam diri manusia seperti kita juga, tapi di dalam diri hewan-hewan itu juga ada, tumbuhan itu juga ada. Hal yang seperti yang mati, seperti batu itu ternyata juga ada. Dan tidak hanya buat kita yang hidup di dimensi ini ada, tapi di dimensi lain juga ada. Di dimensi lain itu menurut referensi dari logika kita yang diperkenalkan oleh media itu misalnya disebut sebagai jin gitu. Tapi kalau saya lebih suka bilang bahwa itu adalah mereka yang hidup di dimensinya sendiri gitu. Dan bukan hanya di dimensi yang lain, tapi kita yang di dimensi sama, hidup di planet lain, itu percikan cahaya Tuhan juga ada. Ingat-ingat bahwa ketika saya belajar ini, ketika saya membuat artikel yang ada di blog, itu saya terpaksa bertanya kepada beberapa entitas gitu, anggap saja orang begitu. Nah, percikan cahaya Tuhan atau navigator di dalam diri saya itu mengarahkan saya bertanya kepada para angel. Kepada para angel tanya, kemudian malah dikasih tahu bahwa galaksi Andromeda kita ini yang isinya itu ada bumi, bulan, Venus, Mars, Saturnus dan lainnya itu hanyalah sebuah, kalau yang di refer ke logika kita, di kebudayaan kita, itu hanyalah sebuah RT, rukun tetangga di antara semesta yang begitu luas, di mana ketua RT-nya itu adalah matahari. Dan di semuanya tempat itu, di semuanya makhluk, di semua lapisan dimensi, percikan cahaya Tuhan itu ada. Jadi di semua hal yang ada di alam semesta ini, percikan cahaya Tuhan itu ada. Dan ternyata juga setelah beberapa saat yang lalu, mungkin setelah seminggu saya minta izin kepada para master, kepada yang punya izin gitu, yang bisa melegalkan ketika ingin sharing seperti ini. Seminggu sebelum ini saya riset ulang mengenai materi percikan cahaya Tuhan. Materi lama yang saya punya itu sudah saya tulis di blog saya erlangga.my.id, erlangga.my.id. Itu sudah saya tulis kira-kira sekitar tahun 2013. 2013 saya tulis di sana. Kemudian ini adalah materi yang paling baru, yang baru saya tulis seminggu ini. Baru ada di scrapbook saya. Kalau saya bilang bahasa Inggrisnya scrapbook ya, keren. Tapi kalau bahasa saya ini ada primbon saya pribadi. Saya tulis di sini untuk sharing malam ini. Dan ini adalah artikel-artikel terbaru yang nanti akan saya share mungkin lewat VT, atau kalau dulu sih bagusnya itu di artikel ya, di blog. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih populer di VT. Jadi setelah ini jadi,
Saya juga bertanya kepada navigator, apakah ini boleh di-share untuk umum begitu? Dia jawab silahkan. Waktu awalnya saya bilang saya butuh referensi dan boleh nggak pengalaman saya share ke umum gitu. Dia tidak menjawab. Kemudian kalau begitu saya butuh artikel soal ini akan saya gabungkan antara pengalaman dan hasil saya wawancara denganmu, ataukah saya harus mewawancarai orang lain gitu. Kemudian diarahkan kepada Master Hijau. Master Hijau itu salah satu pembimbing di keilmuan saya. Ada dalam bahasa yang lain nanti saya ceritakan juga, itu namanya Melchizedek, tapi dalam bahasa yang sering kita dengar itu adalah namanya Master Kidir. Saya bilangnya Master Hijau karena sukanya pakai energi yang berwarna yang bisa dilihat oleh mata, itu warnanya hijau. Kemudian di refer ke dia, kemudian dapatlah saya materinya. Saya tanya, materinya sudah jadi, apakah ini hanya untuk saya atau bolehkah ini saya share gitu. Kemudian beliau membolehkan, ya silahkan begitu. Akhirnya saya share kemarin setelah dapat ACC-nya kira-kira sekitar hari Senin atau hari Selasa. Saya share, saya bilang akan saya sharing lanjutan setelah hari Selasa, akan saya share di hari Kamis. Nah itu saya sudah dapat sudah dapat ACC-nya untuk berani men-share ini. Nah, percikan cahaya Tuhan di dalam diri adalah baterai kehidupan kita. Tapi bukan hanya baterai, dia mempunyai kecerdasan buatan yang dimasukkan dalam situ. Buat kita secara pribadi itu bilangnya kecerdasan buatan, atau yang sekarang lagi populer disebut sebagai AI, Artificial Intelligence. Itu kalau kita nonton film Iron Man, itu kan Tony Stark itu pakai armor atau baju besi. Baju besinya itu kan ada robotnya tuh, ada komputernya. Komputer itu ada kecerdasan buatannya yang namanya Jarvis atau Friday. Nah seperti itulah diri kita begitu. Dan si percikan cahaya Tuhan ini di dalamnya itu ada baterai yang tidak pernah habis, dan kemudian ada sebuah chip. Ini dari kacamata logika ya, dari kacamata kita sebagai manusia, terpaksa saya pakai sudut pandang yang paling bisa diterima oleh logika saya sendiri dan logika sobat sekalian. Dan yang pertama adalah percikan cahaya Tuhan di dalam diri adalah baterai kehidupan kita. Kemudian selain baterai kehidupan, dia memuat kecerdasan buatan yang sekelas dengan Tuhan itu sendiri. Kenapa bisa sekelas? Karena dibuat oleh Tuhan. Mungkin bukan sekelas, tapi dia membawa sifat-sifat keilahian Tuhan di dalamnya. Energi yang dibawanya pun energi yang satu level, menurut kita ya satu level. Tapi kalau menurut Tuhan ya jauh banget, itu buatan Tuhan. Tapi kalau menurut kita, itulah divinity, itulah keilahian yang ada di dalam diri kita, di percikan cahaya Tuhan. Dan dia seperti chip juga, chip seperti SIM card yang ada di smartphone kita. Nah, bukan eSIM card yang kayak di iPhone ya, yang baru, tapi dia SIM card yang lama begitu. Dan dia membuat kita bisa terhubung dengan pusat alam semesta. Dan dia juga bisa terhubung dengan SIM card yang lain. Kalau SIM card di handphone kita itu, di gadget kita itu kan cuman chip yang menghubungkan kita ke provider, ke center gitu, dan ke SIM card yang lain. Tapi kalau di percikan cahaya Tuhan, dia ada baterainya juga, ada embedded di situ, ada ada energinya juga di dalam situ yang tidak pernah habis. Sepertinya kecil, tapi dia bisa memantik semua energi yang ada di dalam diri kita ini untuk hidup. Nah, saya harapkan sobat semua sudah dapat gambarannya dari Viti atau dari sharing-sharing saya sebelumnya, apa sih sebetulnya percikan cahaya Tuhan ini gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya suka lihat Viti saya atau suka ngikutin sharing saya seperti kali ini, mestinya juga sudah tahu apa aja sih atau apa aja sih sebutan dari percikan cahaya Tuhan. Kok sekarang saya hanya pakai satu nama, yaitu percikan cahaya Tuhan, atau yang kedua spirit. Tidak seperti sebelumnya yang merefer ke banyak istilah atau bahasa begitu. Maaf, saya sengaja pakai itu untuk membuat sharing saya ini jadi lebih detail, karena buat beberapa sudut pandang keilmuan, terus kemudian sudut pandang budaya,
sudut pandang agama ada atau banyak yang menjadikan percikan cahaya Tuhan ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Kenapa begitu? Karena katanya aja Tuhan ngasih ini hanya sepercik dari cahayanya. Dan pengetahuan yang diberikan kepada kita juga hanya sepercik. Jadi itu juga nggak bisa dibongkar, nggak bisa diberikan ke umum. Memang bagi Tuhan itu hanya sepercik, hanya setitik. Tapi buat kita itu mungkin satu samudra yang nggak ada habisnya. Nggak pernah habis samudra, setitik samudra yang diberikan oleh Tuhan, pengetahuan yang diberikan kepada Tuhan yang akan saya share ini. Atau sebetulnya sudah di-share di banyak kitab suci, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa yang tersembunyi begitu. Saya pernah baca The Book of Enoch, itu kalau dalam bahasa Arab mungkin kitab dari Nabi Nuh begitu, itu juga merefer ke menceritakan mengenai percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri seseorang raksasa yang ditemui ketika banjir itu surut. Dan ternyata ceritanya di situ raksasa itu bilang bahwa ada Tuhan di dalam diri saya begitu. Ada pencipta di dalam diri saya. Dan lucunya lagi, kalau dibaca buku itu dibilang bahwa si raksasa itu bilang, bukan saya tinggal di sini. Bukan dia bilang gitu, saya datang ke sini, ke tempatmu berada ini. Ke duniamu ini. Kalau teori konspirasinya dibilang itu seperti alien yang turun ke bumi begitu. Tapi nggak usah kita bahas. Tapi dia bilang bahwa di dalam dirinya itu ada bagian dari Tuhan juga. Bahasa Inggris mungkin God's Spark atau percikan cahaya Tuhan atau Spirit begitu. Terima kasih sekali buat sobat-sobat yang sudah hadir. Terima kasih udah ngikutin sharing saya. Ini sharing kedua ya dari serial sharing kenal diri. Yang pertama umum, yang kedua ini percikan cahaya Tuhan. Nah, saya lanjutkan lagi. Banyak sekali sudut pandang keilmuan yang membahas ini, tapi hanya sedikit-sedikit, sepotong-sepotong. Nah, ketika sobat mencari referensinya di Google mengenai ini, itu hanya sedikit sekali. Kalaupun ada, itu hanya itu-itu saja yang dibahas. Saya sudah nyoba googling, ya ternyata begitu juga. Tapi ketika googling menanyakan ini kepada navigator saya ini yang ada di dalam diri sobat juga, ternyata banyak sekali. Awalnya saya kira 1 kali pertemuan cukup, tapi ternyata luar biasa sekali. Nggak cukup ternyata, karena begitu banyaknya yang harus dibahas. Ini aja baru secara umum saya ceritakan mengenai percikan cahaya Tuhan, yang awalnya tadi sudah saya bilang sedikit anatominya, bahwa di dalam dirinya percikan cahaya Tuhan atau God's Spark itu ada hal yang pertama yang menghubungkan God's Spark itu ke God's Spark yang lain atau percikan cahaya Tuhan atau PCT lah ya. Saya singkat sebagai PCT yang lain. Diri saya, diri sobat, diri kita semua itu saling berhubungan. Kemudian dari diri kita dia berhubungan ke alam semesta, terus yang kemudian tidak hanya ke alam semesta, ke pusat alam semesta, ke penerimanya di sana. Nah, ada programmernya di sana yang mengurus sebuah sebuah sistem yang maha canggih ini. Dan halo Mas Reza, Wanes Atma Namaste. Saya menghormati percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri Mas Reza dan ada di dalam diri sobat sekalian. Karena percikan cahaya Tuhan itulah yang akan kita bahas malam ini. Dan percikan cahaya Tuhan itu juga yang sudah mereveal atau memberitahukan dirinya yang sedikit-dikit, menurut dia hanya sedikit. 1 lembar kertas dari dia itu 1 samudra ini tinta kayaknya nggak cukup untuk membahas mengenai si percikan cahaya Tuhan. Nah, yang pertama dia menghubungkan ke antara percikan cahaya Tuhan atau chip yang lain. Yang kedua dia menghubungkan ke alam semesta. Yang ketiga dia menghubungkan ke channel ke dimensi lain, bukan hanya kita di dimensi ini, tapi manusia, makhluk yang hidup di dimensi lain. Jadi cerita multiverse-nya
Marvel itu yang sekarang populer, dulu sebetulnya lebih populer lagi ketika zaman awal peradaban begitu. Dan percikan cahaya Tuhan ketika awal mula peradaban itu bisa diakses oleh siapa saja. Dulu ketika zaman zaman Atlantis itu punya sebuah alat yang ditaruh di alatnya begini, dijadikan seperti kalung begitu. Ketika ini dipencet, itu percikan ini frekuensinya ini memantik percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam dirinya sendiri untuk bisa mengeluarkan frekuensi yang lebih tinggi atau energi yang lebih besar lagi. Dan ketika ini dipencet, itu menghubungkan dia ke pusat semesta. Alatnya cuma sebesar gini dulu. Sekarang kalau kita mau bikin ini, energi apa yang bisa membuat ini bekerja? Nggak ada. Itu energinya ketika zaman dulu itu mungkin saya lihat terakhir di zaman Atlantis itu ada ya ininya device-nya, dan orang ketika zaman itu mungkin tidak semua orang pakai, tapi itu sudah ada di zaman itu. Sudah ada di zaman itu, dan itu menghubungkan antara diri pemakai dengan stasiun terdekat BTS yang ada di dekatnya dia. Kemudian dari BTS itu dipancarkan ke sebuah frekuensi di alam semesta. Dan mereka bilang frekuensi ini sama dengan frekuensi di mana moyang leluhur kami datang. Dan leluhur kami mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, menghadaplah atau fokuslah dengan frekuensi itu. Nah, tapi itu sulit sekali dicari referensinya. Referensi fiksi kalau saya bilang. Referensi penjelajahan antar dimensi menggunakan cakra ajna. Kemudian dengan metode channeling kalau di metode ilmu energi spiritual Nusantara. Nah, saya lanjutkan lagi. Percikan cahaya Tuhan yang menghubungkan antara diri kita dengan sesama kita, dengan makhluk yang ada di sekitar kita, dengan makhluk lain yang ada di dimensi lain, baik itu dimensi yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, tapi saya pengennya cerita yang lebih tinggi aja, ke dimensi yang lebih tinggi, kemudian menghubungkan dengan pusat semesta. Ini dulunya berasal dari sebuah tempat di pusat semesta sebetulnya. Di pusat semesta di mana yang bertugas sekarang untuk mengurus operationnya dari si percikan cahaya Tuhan adalah divisi teknisnya yang dikepalai oleh seorang menteri teknologi atau perdana menteri atau archangel yang namanya Archangel Metatron. Beliau itu yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan teknologi, atau yang kalau kita bilang divine teknologi atau teknologi ilahiyah yang sekarang atau selamanya dipakai di alam semesta, bukan hanya di dimensi kita tapi juga di semua dimensi, di semua lapisan dimensi, di semua lapisan semesta. Nah, Archangel Metatron ini yang di sana yang utak-atik yang membuat program yang source code-nya katanya langsung datang dari sang creator atau sang pencipta. Ya tiba-tiba ada Metatron Cube. Ya seperti itu juga lah. Cuman di Metatron Cube itu ada banyak yang dibahas karena di situ ada banyak program, ada banyak program energi yang bisa dikulik gitu ya. Dan saya sebetulnya ngulik itu juga untuk bisa tahu beberapa hal dari yang saya sharingkan di malam ini, Mas. Lebih seru ngobrol sama Metatronnya, sama Archangel Metatronnya, lebih sangat-sangat teknis. Beliau itu salah satu Archangel yang menurut saya yang datang dari Archangel yang karir ya. Jadi dia mengawali karir ya asal tahu aja ya, kalau misalnya googling pasti semua tahu bahwa dia dulunya bukan datang aslinya dari Archangel atau dari angel, enggak. Dia karirnya itu jelas sekali dari orang biasa, kemudian dari jadi master, jadi ascendant master, jadi angel, kemudian jadi archangel. Itu luar biasa sekali. Seseorang yang menginspirasi saya yang kayaknya tadi ada bilang
ada di live ini juga, itu pengen jadi ascend dan master katanya. Ya nggak apa-apa. Karena pengen dekat dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Kemudian karena sudah dekat, nggak tahu nanti Tuhan menugaskan kemana begitu. Kita datang kemana. Dan di situ juga percikan cahaya Tuhan, si PCT ini punya bagian-bagiannya sendiri. Ada anatominya sendiri-sendiri. Kalau anatomi yang pernah saya share, anatomi anatomi si percikan cahaya Tuhan itu ada 3. Yang paling luar yang ada di dalam diri kita, yang paling luar yang berbatasan langsung dengan bagian jiwa atau soul kita, itu adalah namanya disebut sebagai ruh ani. Ruh ani itu bagian terluar dari percikan cahaya Tuhan. Nah, bagian terluar ini sering disebut sebagai jati diri. Bagian lebih dalam lagi disebut sebagai ruh suci. Bagian lebih dalam lagi disebut sebagai ruh Tuhan. Nah, menurut tulisan saya sendiri, saya juga jadi lupa ketika itu apa aja yang saya tulis gitu ya. Ruhani, ruh suci, ruh Tuhan itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Secara detail itu tidak saya ceritakan sekarang karena saya kira sobat bisa, kalau pengen tahu detailnya bisa dapatkan itu di blog saya yang judulnya Perjalanan Menuju Percikan Cahaya Tuhan di Dalam Diri. Pencerahan spiritual. Itu saya pin yang di paling atas. Suatu ketika akan saya jadikan VT, tapi tidak di waktu-waktu yang dekat ini. Nah, dari anatomi yang percikan cahaya Tuhan yang ada 3 itu juga sulit dicari referensinya ke tempat lain, sob. Saya sudah berusaha mencari, tapi tidak ada. Kalaupun ada, dia sedikit dan bahasanya ini bahasa yang rahasia sekali untuk diungkapkan. Dulu suatu ketika almarhum bapak saya pernah sharing ini di sebuah komunitas, kemudian komunitasnya di situ nggak berani mendengar atau nggak berani menerima sharing itu. Karena memang kalau kita pakai sudut pandang yang itu, kalau kita pakai sudut pandang dari agama, maaf, hal ini sangat sensitif. Hanya beberapa orang yang bercerita soal ini dengan kategori beliaunya itu master. Dan karena saya bukan master, bukan keturunan guru-guru, bukan keturunan orang-orang hebat yang punya nasab luar biasa, akhirnya kan nggak bisa cerita soal ini dari sudut pandang agama. Akhirnya saya tidak bercerita ini dari sudut pandang yang agama. Memang dokumentasi terkait hal-hal begini ini susah di googling, Mas. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, sama seperti saya harus ngulik dari buku-buku yang memang itu sulit sekali dicari. The Book of Enoch itu susah sekali loh dicari. Apalagi edisi Inggrisnya aja susah dicari, apalagi edisi Indonesianya. Tapi pernah ada edisi Indonesianya. Terus ketika suatu saat, maaf terputus mungkin karena ya beginilah. Kalau beberapa orang yang bilang ketika sedang live itu yang muncul dari banyak golongan. Ya memang benar yang muncul dari banyak golongan. Tapi saya ceritakan juga ke mereka bahwa bukan hanya dari golongan light worker yang belajar ini. Tapi dark worker itu juga belajar soal ini. Dan percikan cahaya Tuhan itu ada di dalam diri setiap makhluk. Jadi kalau dark workernya ingin mengganggu, saran saya tidak. Karena Anda juga butuh pengetahuan mengenai ini. Dan kalau para dark worker atau teman-teman sobat semua yang dari dimensi lain pengen dengar, ya silahkan didengar, tapi minta maaf, jangan mengganggu, karena sobat yang dari dimensi lain, saya percaya juga tidak banyak bisa tahu mengenai hal ini, karena di sana juga tidak banyak di-share, kecuali sobat berasal dari sebuah dimensi yang jauh lebih tinggi level evolusi kesadarannya dibanding kita. Tapi kalau sobat berasal dari dunia yang luar biasa itu, evolusi kesadarannya luar biasa, ngapain juga ke sini dengarkan sharing saya kan. Ya, selamat datang buat semuanya. Saya juga melihat ada banyak yang
datang, baik dari golongan light worker atau dark worker atau sobat yang dari dimensi lain. Tidak apa-apa, mari kita sama-sama sharing. Karena hal yang saya share ini hal yang menurut saya tidak mengganggu semuanya, karena semuanya punya ini di dalam dirinya sendiri, bukan hanya kita. Bahkan air minum, mouse atau apa begitu semuanya punya. Bahkan para angel itu juga punya loh beginian ini. Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang di dalam dirinya. Jadi marilah kita sama-sama kita sharing. Kalau ada yang mau titip informasi, monggo silakan. Kalau dari dimensinya sama, silakan lewat kolom komentar. Tapi kalau dimensi berbeda, bisa ngantri lewat receiver saya. Saya lanjutkan lagi setelah tadi terputus. Nah, di setiap dimensi itu punya percikan cahaya Tuhan. Jadi di setiap dimensi juga butuh pengetahuan mengenai percikan cahaya Tuhan. Dan percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita ini itu saling berhubungan satu sama yang lain. Di mana di dalam anatominya itu ada 3 kan, tadi saya bilang ada rohani, roh suci, roh Tuhan. Kemudian ada di bagian chipnya itu chip yang menghubungkan antara percikan cahaya Tuhan dengan percikan cahaya Tuhan yang lain itu satu. Terus yang kemudian dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dimensi ini ke percikan cahaya Tuhan yang ada di dimensi lain itu ada juga. Kemudian chip yang menghubungkan antara percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita ke pusatnya sana yang dikelola oleh golongan Archangel yang dikepalai oleh Metatron. Metatron langsung melaporkan ini semua kepada The Creator atau kita sering sebut sebagai Tuhan. Nah, Tuhan memang menciptakan, membuat chip ini melalui Metatron. Mungkin waktu itu Tuhan menciptakan, kemudian dia challenge si Metatron untuk bisa nggak kamu maintain ini supaya bisa selalu berfungsi. Dan Metatron lah yang mengurus sampai sekarang begitu. Nah, chipnya yang ada di dalam percikan cahaya Tuhan ini itu fungsinya macam-macam sob. Ada sebentar. Tadi di sini ini bukunya tebal sekali soalnya ya. Dan bahasanya juga bahasa ini. Klasifikasi dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Waktu itu pertama kali muncul percikan cahaya Tuhan, itu referensi yang pertama kali ditulis yang ada itu adanya di Akasha. Kalau kita bilang Akashic Record, kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai saya nggak pakai bahasa itu. Pokoknya di Akasha. Di Akasha itu tertulis mengenai percikan cahaya Tuhan dan sedikit source code-nya. Buat sobat yang programmer, mana dia ya? Sobat yang programmer ini udah join belum ya tadi? Saya ngajak juga. Buat sobat yang programmer, itu pasti tahu bahwa semua aplikasi yang ada di Android, iPhone, Windows, atau you name it, whatever it is, itu pasti punya source code. Nah, percikan cahaya Tuhan itu ada source code-nya. Pertama kali bisa dilihat itu ada di Akasha. Jadi dia tersimpan di sana. Maklumlah ya, Akasha ini adalah sebuah tempat yang mana memuat semua hal mengenai alam semesta. Dan itu semua berasal dari Tuhan. Sebetulnya kita semua ini boleh nyampe ke sana. Tapi sayangnya koneksi ke sana itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya kita sendiri yang membatasi. Karena kita tidak mendapatkan pencerahan spiritual di awal secara komplit. Sekarang pencerahan spiritualnya itu di akhir. Pencerahan spiritualnya di akhir jadinya nggak komplit. Boleh Mas Reza kalau mau perkenalkan diri, banyak sobat-sobat ini yang saya ngundang dari dimensi-dimensi lain yang pengen juga dengar ini, karena pencerahan spiritual yang mereka dapatkan juga tidak komplit, jadi
informasi mengenai percikan cahaya Tuhan ini juga tidak komplit. Saya juga tanya ke beberapa orang yang dari dimensi mereka mungkin tidak dijelaskan di sana, tapi nggak tahu juga kenapa bisa saya yang dapat informasi-informasi ini. Dan klasifikasi dari percikan cahaya Tuhan ini yang ada itu merefer di sebuah tempat yang tertulis di Akasa, di Akashic Record. Kalau Akasa itu anak saya, kalau ya saya terinspirasi dari Akasa, jadi anak saya kasih nama Akasa. Di Akasa itu sudah ada tulisan mengenai percikan cahaya Tuhan, dan di situ ada source code-nya. Dan di source code itu kelihatan bahwa klasifikasi dari percikan cahaya Tuhan ini ada berbagai macam. Kalau nggak salah ini ada 7 macam ini sob. Klasifikasinya ya, yang pertama itu ada percikan cahaya Tuhan yang masih alami. Jadi masih keluar baru awal dari pabriknya. Tentu saja pabriknya di sebuah tempat yang berdekatan dengan Akasa begitu. Saya nggak bisa sebutkan namanya karena terlalu sensitif, nanti jadi terlalu sensitif. Jadi di Akasa, di sampingnya situ ada Divine Factory, ya namanya pabrik ilahiyah gitu aja ya. Pabrik ilahiyah yang dekatnya itu juga dekat situ itu ada Kementerian Teknologi juga yang dikepalai oleh Archangel Metatron, dan di situ membuat percikan cahaya Tuhan ini yang akan dimasukkan ke makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Dan karena makhluk yang ada di semesta itu jumlahnya itu tetap, dari dulu sampai sekarang itu tetap tidak berubah-ubah. Jadi kalau menurut saya kemungkinan percikan cahaya Tuhan yang dibuat juga segitu-segitu aja. Dan lebih banyak percikan cahaya Tuhan yang sekarang itu sebetulnya yang nangkring ada di sana, tidak ngikut ke dimensi kita. Tapi karena jumlahnya soul ini, jumlah percikan cahaya Tuhan itu tetap, itu berarti jumlah makhluk hidup itu juga tetap. Yang ada di bumi sekarang itu jumlahnya sedikit sekali, lebih banyak yang mengantri. Karena bumi ini jadi hot destination atau tempat untuk healing yang paling menarik di alam semesta, di dimensi ini juga itu paling menarik. Karena kehidupan itu menarik, bahaya tapi juga menarik. Oke, kita nggak cerita soal itu, tapi cerita soal percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang klasifikasinya. Yang pertama itu ada PCT yang alami, masih baby, masih virgin, atau virgin adjuster. Yang pertama PCT yang alami atau virgin adjuster, masih baby lah. Dia membawa semua sifat ilahiyah seperti awalnya mereka dibuat. Mereka masih baru, masih fresh, belum mempunyai memori. Memori ini bukan memori yang melekat erat yang tidak bisa hilang ya. Dia bisa hilang, bisa di-swap. Kalau di gadget kita dia kayak RAM gitu ya. Kalau RAM-nya udah penuh kan bisa dibersihkan tuh. Kemudian bersih lagi. Belum mempunyai memori atau RAM dari tugasnya dalam diri makhluk. Jadi dia masih murni, masih fresh, siap digunakan. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Terus PCT yang kedua, PCT yang tingkatannya advance, sudah melayani kira-kiranya ya, kalau dari kacamata logika saya membahasakan, itu sudah dipakai kira-kira 1-5 musim kehidupan. Mulai punya memori yang bisa di-swap tadi ya, seperti RAM, dari pelayanan sebelumnya melalui dari jiwa dan pikiran. Pelayanan sebelumnya, dari pelayanan sebelumnya tentu saja percikan cahaya Tuhan ini sepertinya tidak berhubungan dengan pikiran serta jiwa kita. Dulu saya belajar bahwa penyimpanan awal manusia, RAM-nya itu, prosesornya itu ada di pikiran. Kemudian universal hard disk-nya itu ada di jiwa atau soul. Nah, ternyata
itu nggak salah, tapi tidak tepat karena di percikan cahaya Tuhan juga tersimpan. Dan di percikan cahaya Tuhan ini punya cycle-nya, punya life cycle-nya, punya sistemnya sendiri yang juga ternyata sedikit-sedikit menyimpan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang diproses oleh otak, apa yang tersimpan di jiwa, itu tersimpan juga di sana. Mungkin jumlahnya terbatas, menurut kita terbatas, tapi kalau menurut sudut pandang ilahiyah, dia jauh sekali lebih besar dibandingkan jiwa kita. Tapi buat kita kayaknya kecil gitu. Kemudian setelah dia tersimpan di percikan cahaya Tuhan, itu kadang-kadang kalau terlalu penuh itu dia terhapuskan oleh sistemnya sendiri. Dan kalau percikan cahaya Tuhan ini sudah ikut masuk ke dalam diri kita, hitungan satunya itu adalah 1 dipakai sekarang di diri saya, 2 kemudian ketika saya mati, 3 ketika saya hidup lagi. Nah itu begitu sampai 5 kali. Itu baru dia dihitung sebagai tingkatannya jadi advance. Dulu pertama kali saya tahu Relax, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Ketika saya pindah atau mudik, pindah alam gitu ya, mati gitu, itu percikan cahaya Tuhan itu balik ke Tuhan, balik ke pabriknya, tempatnya tinggal, tempat dia berasal. Terus yang meneruskan kehidupan itu hanya soul saya, jiwa ini yang kemudian meneruskan kehidupan. Kalau fisik kan sudah expired date. Tapi akhirnya saya tahu juga tidak sebegitu benar itu. Tapi banyak salahnya karena percikan cahaya Tuhannya juga masih ngikut itu. Masih ngikut-ngikut terus itu. Percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri ini. Tidak hanya di dimensi ini, tapi juga di dimensi kemudian. Dia masih ikut. Tapi mungkin modenya berubah. Modenya berubah, mode kehidupannya. Dan kalau sudah masuk ke beberapa cycle, masuk ke beberapa kali kehidupan, akhirnya itu dia jadi naik level ke tingkat yang lebih lanjut. Dari virgin masuk ke advance. Kalau sudah 1-5 kali. Terus yang ketiga, PCT tingkatan supreme. Continue. Bukan hanya supreme, tapi supreme continued. Sudah lebih sering turun dalam pelayanan dibandingkan PCT tingkat 2 yang sebelumnya. Tapi, kelebih banyak planet yang beragam evolusi spiritualnya. Pernah mengalami perpisahan secara tidak alami di sebuah dunia karena manusianya tidak pengen hidup kekal. Mungkin kalau dari sudut pandang kita bunuh diri. Jadi PCT ini yang tingkatannya supreme ini PCT yang tingkatannya supreme ini dia tidak hanya melayani ketika saya ada hidup di dimensi yang ini. Bukan hanya ketika saya hidup di dimensi selanjutnya. Tapi ketika saya, amin, pengennya begitu ya. Enggak deh. Ketika saya itu setelah itu hidup di planet lain yang evolusi kesadarannya lebih tinggi dibandingkan bumi. Oke, kalau ada yang ini saya ingatkan lagi bahwa PCT ini adalah spirit, tapi kalau jiwa itu adalah soul. Jadi ini juga yang membuat rancu. Ini yang membuat rancu di pengetahuan mengenai percikan cahaya Tuhan. Kalau percikan cahaya Tuhan itu namanya spirit. Kalau soul atau jiwa, kalau jiwa itu soul. Jadi beda-beda ya ini ya, bendanya itu beda-beda juga, objeknya beda gitu. Jadi harus dipisahkan. Jangan bilang, oh yang ini soul, oh yang ini jiwa, beda-beda. Nanti saya sekarang cerita ternyata dikira itu soul, katanya bukan. Ini percikan cahaya Tuhan atau spirit. Nah, yang lebih advance ini yang tingkatannya supreme tadi sudah melayani makhluk yang hidup atau manusia yang hidup baik di dimensi ini atau dimensi kemudian
ya disebut sebagai alam penunggu atau alam barzah. Ketika kita mati begitu, kita ada di situ. Kemudian setelah dilahirkan kembali di dimensi yang lebih tinggi evolusi spiritualnya. Dia disebut sebagai PCT Supreme Continued. Jadi kalau yang sebelumnya itu 5 kali hidup tapi di sini aja. Tapi yang nomor 3 ini PCT Supreme, dia hidupnya itu 3 kali, lebih dari 5, dan hidupnya tidak hanya di planet yang evolusi kesadarannya sama, tapi bisa lebih tinggi. Bedakan ya, kalau di lebih tinggi ini kelihatannya keren, tapi minim interaksi fisik. Karena di sana regenerasi selnya itu nggak seperti di sini. Kalau kita masih ada hubungan seks, hubungan badan, hubungan fisik antar manusia supaya terjadi pembuahan. Kalau di sana tidak. Jadi pakai mesin atau pakai energi. Jadi di sana juga sudah mulai jarang, sudah mulai meninggalkan tubuh fisik. Lebih banyak tubuh eterik yang dipakai. Jadi menurut sudut pandang kita, bumi ini itu tempat yang paling menyenangkan karena komplit sekali. Yang jahat ada, yang baik ada. Lebih banyak serunya. Nah, PCT yang sudah mengalami beberapa kali pelayanan tidak hanya di satu tingkat planet yang tingkat evolusinya sama, tapi ke planet yang tingkat evolusinya berbeda. Atau malahan ke dimensi lain yang lebih tinggi. Nah, terus kemudian yang keempat. PCT, saya bilang PCT yang pensiunan. Finish. PCT yang sudah lama bertugas, kemudian kembali dan tidak diberi lagi. Tidak diberi lagi penugasan. Tidak juga dia ini dilebur. Tidak juga dibersihkan. Tidak juga dihilangkan. Dia ada. Seperti dorman. Dia ada begitu aja. Karena membawa banyak memori serta pengalaman. Contohnya PCT yang pernah bertugas bareng-bareng dengan Melchizedek. Ini spesial Melchizedek ini. Melchizedek ini kalau dalam sudut pandang budaya Arab disebut sebagai Nabi Khidir. Dan Melchizedek ini menurut saya guru yang terbiasa traveling antar dimensi. Multidimensional mentor. Dia melakukan mentoring di banyak dimensi. Kemudian setelah dia melakukan mentoring di beberapa dimensi, ada dulu pernah diceritakan bahwa si Melchizedek ini punya asisten. Asistennya ini sudah bekerja sama dengan dia lama sekali. Dan sobat tahu, kalau Melchizedek yang referensi dari Melchizedek atau dari si Khidir ini, itu mungkin dari sudut pandang budaya yang kita tahu, dia diceritakan dari setelah Masehi. Tapi tahu nggak sobat, saya pernah belajar dengan Pak Hani ini yang ada di live ini juga, pernah belajar sebuah spiritualism dari budaya Cina, yaitu Tao, tapi Tao yang bukan agama ya, bukan religion, Tao yang spiritual. Di sana itu ada referensi yang tertulis, bukan seperti saya ini, yang fiksi yang asal ngomong. Di sana tertulis. Dan itu mundurnya 5.000 tahun yang lalu. Itu baru adalah kira-kira sekitar 10 tahun inilah ya, nggak ada lah ya. 5 atau 7 tahun, 8 tahun ini saya belajar. Dan itu mundur 5.000 tahun yang lalu. Berarti kalau 5.000 tahun yang lalu, Masehi itu aja baru 2000 kan ya. 2020. Nah ini perlu 3.000 tahun lagi mundur. 3.000 tahun yang lalu, seseorang yang punya ajaran untuk bertanya kepada langit. Saya nggak sebut namanya, tapi sobat nanti bisa googling sendiri. Di budaya Tao itu ada formulatornya.
nabinya atau rasulnya lah, dia punya ajaran, dia bertanya kepada langit. Dan langit itu menjawab. Dan di langit, yang tertulis di situ, ketika dia bertanya kepada langit, itu yang kita bukan menyembah, tapi berdoa di depan lambang atau logo itu. Logo itu tulisannya dalam bahasa Cina, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebutannya itu cahaya, suci. Nah, si orang ini itu punya ajaran bertanya kepada langit. Dan ajaran bertanya kepada langit itu yang mengajarkan seseorang yang berkas energinya, pancaran auranya, ini berwarna kalau dilihat itu hijau. Saya jadi merinding begitu ya. Dan ciri-ciri master Melchizedek itu sukanya memang pakai baju hijau gitu ya. Jadi bukan hanya idola saya Rasulullah itu aja yang pakai baju hijau. Saya pernah ngobrol dengan idola saya yang di atas nih, Cak Non gitu. Dia juga cerita bahwa nggak hanya Rasulullah itu yang suka memakai hijau, karena ada banyak entitas high level being, high level entitas lain yang suka dengan warna hijau ini. Dan bayangkan, berarti yang menginisiasi. Di situ juga dijelaskan bahwa dia memulai bertanya kepada langit setelah ketemu orang itu, dan mungkin di situ tidak tertulis secara jelas, bahwa tidak tertulis dan tidak diceritakan secara gamblang bahwa si orang ini fusi. Boleh dicari, saya nggak tahu lafalnya dalam bahasa Cina ya, Chinese, saya nggak tahu. Fusi, Fuxi gitu. Itu setelah saya cari tahu sendiri, ternyata bahwa orang itu si Melchizedek dan seseorang lainnya. Nah, seseorang lainnya ini setelah saya cari tahu juga, ternyata sekarang sudah nggak ada dia. Dan ketika dia sudah pulang kampung, PCT-nya ini termasuk PCT yang nomor 4, PCT yang pensiunan. Karena membawa banyak informasi mengenai perjalanan hidupnya si Melchizedek ini. Bayangin, Melchizedek ini yang waktu itu menginisiasi seseorang yang bernama Abraham. Sobat pasti tahu Abraham itu siapa. Saya sengaja pakai nama Abraham supaya tidak menjadi sensitif. Disinyalir mengajarkan ajaran-ajaran ketuhanan, spiritualism kepada seseorang yang bernama Abraham. Dan Abraham ini sobat tahu pasti siapa. Itu awal mula dari para orang hebat kan gitu. Dia menginisiasi mengajarkan sesuatu kepada Abraham ini, si Melchizedek ini. Itu kalau mau ini seperti Mas Reza tadi bilang, seperti yang Mas Reza bilang, itu mungkin namanya inisiasi lah, membuat tubuhnya jadi layak untuk bisa pergi ke dimensi yang lebih tinggi, tapi bukan ke sana, dia ke sini, ke dalam diri. Si Melchizedek ini memberikan inisiasi kepada Abraham. Nah, beberapa saat ini asisten Abraham itu sudah pass away atau sudah mudik pulang kampung, jiwanya pulang kampung. Ternyata PCT-nya juga pulang kampung. Mungkin dia diajarkan oleh si Melchizedek ini bagaimana caranya bisa pulang kampung beneran. Pulang kampung beneran ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak mampir ke dimensi-dimensi yang manapun. Entah itu yang lebih tinggi, entah itu yang mana, enggak. Dia pulang kampung betulan. Dan PCT-nya nganggur, tapi tidak dilebur dan tidak diturunkan ke makhluk yang lain. PCT itu adalah PCT klasifikasi yang nomor 4. PCT dalam bahasa Indonesia yang gampangnya PCT pensiunan. PCT pensiunan. Kemudian PCT yang nomor 5. Klasifikasi yang nomor 5. PCT
bebas tugas, liberated, hampir sama dengan PCT yang sebelumnya. PCT yang sebelumnya ini yang bebas tugas, kembali ke sumber, memori dikosongkan, energi dikosongkan, statusnya on hold atau waiting. Saya nggak tahu tapi ada barangnya. Ini memorinya dikosongkan. Kalau yang sebelumnya memorinya itu masih ada. Karena dia membawa memori-memori dari perjalanan jiwa yang mungkin itu jadi history begitu ya. Jadi history sehingga tidak dikosongkan. Jadi dibiarkan ada. Dan setiap PCT itu sebetulnya ada namanya. Ada serial number-nya lah kita bilang begitu. Serial number-nya itu beda-beda. Dan itu sebetulnya bisa diketahui dari sekarang, Sob. Ketika mengalami pencerahan, ketika mengalami kebangkitan spiritual, saya mengalami kebangkitan spiritual beberapa kali. Dan ternyata memang setiap kali, setiap saat itu harus mengalami kebangkitan spiritual, setiap hari. Harus dirawat terus kebangkitan spiritualnya. Supaya kebangkitan spiritual ini, supaya level kesadaran spiritualnya ini bisa ajak ada. Supaya level kesadarannya itu ada di situ terus, manteng di kesadaran spiritual, alhamdulillah, amin. Atau di kesadaran jiwa tenang minimal, di nafsu mutmainah. Tidak terlalu sering berada pada kesadaran logika. Saya yang terakhir dan sampai sekarang itu masih masih melatih diri saya sendiri dengan ilmu energi spiritual Nusantara. Ilmu energi spiritual Nusantara saya pelajari dari Master Ronggo Alam kira-kira tahun 2009-2010, kemudian 2011 diberi nama Ilmu Energi Spiritual Nusantara. Kalau di program pelayanan saya itu ada di program 3. Kalau sobat pengen tahu bisa lihat di bio, diklik aja link di situ, nanti ada program 3 atau workshop private energi spiritual Nusantara. Itu yang saya latih setiap hari. Tapi setiap orang memang beda-beda ya, setiap orang bukan levelnya, perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda sehingga sidik jarinya setiap orang ini beda-beda juga. Jadi yang didapatkan beda-beda. Kalau saya mungkin banyak dapat informasi. Ada orang lain lagi seperti teman saya dapatnya istri yang cantik, alhamdulillah. Ada yang lain lagi dapatnya tubuh yang sehat. Ada yang lain lagi dapatnya kekayaan duniawi, macam-macam. Dan itu semua bawaan dari jiwanya sendiri. Kita lanjutkan PCT yang ke-6. Setelah PCT bebas tugas, yang liberated. Saya nggak tahu apa selanjutnya tugasnya karena dia memang ada di situ terus. PCT terpadu, fuse finaliter. Menyatu pada makhluk spiritual yang sudah berevolusi jadi tingkat tinggi, yang sudah naik kelas. Ini sudah naik kelas ke dimensi yang lebih tinggi. Ini PCT ini masih banyak dipakai dan sekarang ada di master-master yang disinyalir masih tidak, ya buat bercanda aja sih, buat master-master yang masih harus mengurus alam semesta. Tidak dikasih kesempatan, belum diberikan izin untuk healing, bebas tugas, pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada penciptanya. Dia masih harus bertugas sampai saat ini. Banyak para master yang bukan master seperti Archangel ya, ini master seperti Metatron yang mengawali karirnya dari manusia. Terus ada juga master-master yang sampai sekarang masih bertugas, misalnya master idola, Master Muhammad, kemudian Master Isa. Nah, PCT-nya di situ itu PCT yang golongan nomor 6, PCT terpadu. PCT tingkatan yang itu yang tingkatannya jauh sekali dibandingkan PCT kita. Karena PCT ini melayani berpasangan dengan jiwa kualitas dewa ya. Levelnya level dewa. PCT yang melayani jiwa-jiwa yang kualitasnya luar biasa. Yang ada di Master Melchizedek tadi, ada di Master Grand Master Metatron, terus ada di Grand Master Muhammad,
sebelum dia jadi Muhammad, masih Ahmad, si PCT-nya ini juga masih jelas sama. Itu kualitasnya udah tinggi. Udah jelas lah ya, alam semesta ini tahu lah. Di kualitas yang seperti itu pasti juga dikasih PCT tingkatan yang luar biasa. Kemudian ada PCT yang seperti di kualitasnya Master Isa atau Yesus gitu. Kemudian ada PCT, tapi sekarang sudah tidak bertugas ya, Master Siddhartha. Itu bukan PCT jenis yang ini karena sudah tidak bertugas. Ini PCT-nya masih terpakai sampai sekarang, masih dipakai lintas dimensi, masih dipakai untuk tugas pelayanan yang diemban oleh para Grandmaster ini tadi. Itu PCT tingkat 6. Nah, PCT tingkat 6 ini itu mengalami kenaikan kelas juga. Sama seperti pasangannya yaitu jiwa tadi. Dia naik kelas terus. Bayangin aja, PCT sekelasnya Archangel Metatron itu seperti apa coba? Karena itu naik kelasnya, waduh, dari manusia loh. Itu dari manusia.